Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang adalah tentang menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakun sababul huzn wal alam fahasab. Walakin lahu dafiyun ukhra. Nabi menangis bukan hanya disebabkan oleh sedih dan kesakitan saja, tetapi ada faktor lain. Qala Ibnul Qayyim wa kana buka'u sallallahu alaihi wasallam tarakan rahmatan lil mayyit wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha wa taratan min khasyatillah wa taratan inda sama'il Qur'an wa huwa buka'ul istiyaqi wa mahabbati wa ijlal. Ibnul Qayyim berkata, Rasulullah menangis kadang-kadang karena mayit, ya, rahmat terhadap mayit. Kadang-kadang takut terhadap umatnya. Kadang-kadang takut kepada Allah. Kadangkala ketika mendengar Quran, semua tangis Rasulullah itu karena istiak. Istiak itu rindu dan cinta. Musahibun lil khaufi wal khasyah, yang berbarengan dengan takut. Jadi beliau menangis ya secara bukan karena seperti kita ya, karena perasaan. Ini kemarin sudah ya. Kemudian belum selesai tadi. Buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fis salah. Menangisnya Rasulullah saat salat. An Mutarif an abihi. Diceritakan oleh Mutarif dari bapaknya, ataitun nabiyya wa huwa yusalli. Saya menemui Nabi, beliau sedang salat. Wali jaufihi azizun ka azizil mirjal, ai ka sautil qalyanil ma. Tapi aku lihat sesenggukan. Ya, aku mendatangi Rasulullah lagi salat. Beliau sesenggukan. Wa hadza likamali khaufihi wa khudu'i li rabbih. Ini karena sempurna ketakutan beliau dan tunduknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anal Qur'an azamu ilaji li qaswatil qulub. Ini menunjukkan Quran sangat baik ya untuk terapi kerasnya hati. Untuk terapi kerasnya hati. Tapi tentu saja orang yang bisa diterapi ini orang yang ngerti isinya. Ya, karena Quran itu kan sifatnya suara ya, atau tulisan. Kalau nggak ngerti ya tidak lebih dari dia membaca bahasa Inggris, nggak ngerti artinya. Idza qara'al muslim bitadabburin wa tafakkurin fi ayatihi. Jika seorang muslim membaca dengan tadabbur dan tafakur pada ayat-ayatnya. Kama yadulu ala anal buka la yubtil salah. Sebagaimana fenomena ini menunjukkan bahwa menangis itu tidak membatalkan salat. Asal menangisnya karena mendengar ayat. Sawa'un dzahara minhu harfan amla, baik mengakibatkan timbulnya huruf, ada huruf. Kalau di fikih-fikih itu suara yang timbul saat seseorang sholat itu membatalkan
membatalkannya. Kalau timbul huruf. Tapi kalau tidak timbul huruf, nah itu tidak membatalkan. Nah, berdasarkan apa yang dilihat dari Rasulullah, ini para ulama mengatakan manhaj salaf ya, bahwa menangis yang alamiah itu tidak membatalkan salat. Qala Syekhul Islam fa inna hadza la yusamma kalaman fil lughah allati khatabaha bihan nabi. Karena kenapa menangis itu bisa dianggap membatalkan salat? Karena dianggap komunikasi. Kan tidak boleh bicara. Jadi kalau sampai ada keluar suara yang membentuk huruf itu dianggap berbicara. Nah, ini membatalkan salat menurut ulama. Fala yatanawaluhu umumun nahi anil kalam fis salah. Maka tidak bisa disamakan dengan ngobrol gitu ya. Jadi menangis itu beda dengan ngobrol. Bukauhu sallallahu alaihi wasallam inda samail Quran walau min ghairi salah. Begitu juga Rasulullah menangis ketika membaca Al-Quran walaupun di luar salat. Fan Abdullah bin Mas'ud qala lin nabiyyu iqra alayya. Satu saat ya disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda kepadanya, bacakan Quran padaku. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil? Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aku membacakan Quran pada Anda, sementara aku terima Quran dari Anda. Kan Anda kepada Anda diturunkan wahyu. Kenapa saya harus membacakan pada Anda? Rasulullah jawab, na'am, bacakan. Faqaratu surat An-Nisa. Lalu aku membaca surat An-Nisa. Hatta ataitu li hadhil ayat. Sampai dengan ayat, surat 4 ayat 41. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan setiap umat saksinya, ya, kami datangkan saksi setiap umat dan kami datangkan kamu menjadi saksi terhadap umat. Jadi setiap umat nanti ada saksinya. Yang menyaksikan umat adalah umat Islam. Jadi umat nabi-nabi sejak Nabi Adam yang akan menjadi saksi umat Islam. Karena umat Islam ini adalah pemangku agama yang paling lengkap dari semua syariatnya. Nah, nanti kita umat Islam ini akan disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah menjadi saksi kita. Apakah kita sesuai perilakunya dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau tidak? Jawabannya tidak. Banyak yang nggak sesuai. Kalau mau pakai cermin ini, banyak yang nggak sesuai. Ya, tapi kita tetap ngaku sebagai umat Nabi. Kalau diomongi marah. Karena kita kembali saja kepada kitabnya. Ya, contoh yang sederhana ya nanti Rebo Wekasan. Sekarang sudah akhir bulan ya. Sudah tanggal kayaknya. Sudah habis berarti. Ya untung dai-dai kita banyak ngomong lah, tapi masih ada orang yang begitu. Beranggapan itu sial kan. Kemarin sudah dijelaskan. Ya, jadi banyak yang tidak sesuai. Dan marah. Kalau orang sudah kena jabatan aja begitu. Kekuasaan dan kekayaan ini membuat kita lupa. Nah, memang susah mempertahankan kebenarannya. Gak gampang. Maka kita kembali ke sini. Qala al-Hafidh. Lalu Rasulullah menyatakan ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat itu, lalu beliau hasbukal an. Stop. Itu bahasa lain. Karena Rasulullah sangat ngenes gitu, ngelihat ayat-ayat ini. Bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Ya, yang menjadi persoalan kita ini hidup cuma sekali, saudara. Nggak bisa ngulang.
Kalau gagal, mau minta tolong sama siapa? Balik lagi nggak bisa. Ya nggak ada. Kalau kita hari ini bangkrut di dunia, bisa minta tolong saudara, minta modal. Ya ibarat kita kerja sama orang lain, dapat duit. Ya, bisa perbaikan lah. Mungkin kita pindah karena situ udah nggak bagus, kita pindah. Bisa di dunia. Tapi di akhirat kita nggak bisa pulang. Sekali gagal udah. Nah ini yang menjadi kekhawatiran. Apalagi kita rata di atas 40. Qala al-Hafidz, faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Lalu aku menengok setelah Rasulullah mengatakan sudah gitu ya. Hasbukal an. Aku menengok pada Rasulullah, aku lihat kedua matanya berlinang. Kedua matanya berlinang. Nah inilah Rasulullah tahu masa depan kita ya. Bagaimana nanti masa depan kita. Qala Hafidz walladzi yadhhar anau baka rahmatan li ummatihi. Kata Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, yang jelas beliau menangis itu karena memikirkan nasib umatnya. Apa bisa selamat semuanya? Li'annau alima annau la budda ay yashhada alaihim bi amalihim. Karena beliau kelak akan menjadi saksi. Kan serba gak enak ya. Kita sayang sama seseorang tapi kita sendiri menjadi penilai. Kalau ada hal-hal yang kurang kan dia harus adil. Qad la yakunu mustaqiman faqad yufdi ila ta'dzibihim. Dengan amal dan bi amalihim wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman. Sementara amal umatnya itu tidak semuanya lurus. Bagaimana kalau Rasulullah memberikan penilaian yang buruk? Beliau tahu umatnya ini enggak beres ya, waktu menjalankan Islamnya. Kan beliau sangat enggak enak gitu. Buka'uhu sallallahu alaihi wasallam al-qabri. Salah satu fenomena menangis Rasulullah saat beliau mengunjungi kuburan. Anil Bara bin Azib, kunna ma'a Rasulillah fi janazatin. Dari Bara bin Azib, kami pernah bersama Rasulullah mengurus jenazah. Fajalasa ala syafir qabri. Lalu beliau duduk di pinggir kuburan. Fabaka hatta balasara aiturab. Beliau pun menangis sampai tetesan air matanya itu jatuh ke tanah. Netes. Deras sekali. Ya mungkin beliau tahu si penghuni kuburan ini tidak selamat ya. Mungkin dia tahu begitu. Semakal. Kemudian beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'aidu. Seperti inilah hendaknya kalian bersiap-siap. Rasulullah mengatakan, kalian siap-siap, semua akan menjadi begini. Ada lagi sekarang kita ditinggal oleh ulama besar, ulama Mesir, yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Ulama yang menjadi fatwa, ahli fatwa dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin kan nasibnya tragis. Sekarang menjadi organisasi terlarang. Singkatnya kalau dalam bahasa Indonesianya menjadi teroris lah. Di Mesirnya. Padahal dia organisasi yang mengajak kebaikan. Tapi fokusnya itu memang memerdekakan Palestina. Jadi mereka itu suaranya selalu begitu. Ayo kita berjuang. Usir Israel. Bukauhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan bi ummatihi wa khaufan alaihim. Menangisnya Rasulullah karena rahmat, sayang kepada umatnya dan takut khawatir atas nasib mereka. Diceritakan dari Abdullah bin Amr al-As bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, annan nabiyya tala qaulallah fi Ibrahim. Rasulullah membaca surat Ibrahim, surat 14 ayat 36. Rabbi innahunna atlana katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka, setan-setan ini, telah begitu banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya
dia golonganku. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Wa qala Isa, Nabi Isa pernah berkata dalam surat 5 ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sesungguhnya ya, jika engkau menyiksa mereka, mengazab mereka, maka mereka itu hamba-hambamu. Jadi semuanya terserah engkau, ya Allah. Kalau engkau siksa, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi wa in taghfir lahum, maka jika engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau al-azizu, maha perkasa, al-hakimu, maha bijaksana. Farafa yadaihi, lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya saat membaca ayat ini. Allahumma ummati ummati, ya Allah, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Fabaka, dan Rasulullah menangis. Ya inilah. Ya. Faqalallah, lalu Allah berfirman, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Berangkatlah menemui Muhammad. Wa rabbuka alam, fas'alhu ma yubkika. Tanyakan mengapa dia menangis. Jadi cerita ini diceritakan ini. Ya, Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai Rasulullah, kenapa menangis? Fa atau Jibril fasa'alahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Lalu Rasulullah pun menceritakan ayat-ayat tadi itu tentang nasib umatnya. Faqala Allah ya Jibril. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Pergilah kepada Muhammad, faqul, katakan, inna sanurdika fi ummatika. Aku ya, sanurdika, kami akan membuat ridho pada umatmu. Jadi kata Allah, kami akan meridhoimu. Wala nasuuka, dan tidak akan memperlakukan buruk. Tidak akan memperlakukan dengan buruk kepadamu. Nah, ini kepada Nabi Muhammad, nah, kepada kita ini enggak ada jaminan dari Allah. Qala Nawawi hadzal hadis mustamil ala anwa'i min fawaid. Hadis ini memberikan faedah sebagai berikut. Bayanu kamali syafaqatin Nabi. Begitu sempurnanya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya. Wa'tinaihi bisa masalihim, dan perhatian beliau terhadap kemaslahatan kita. Wahtimamihi bi amrihim, serta fokus beliau terhadap urusan umat Islam. Wa minha bisyaratul azimah li hadhil ummat. Hadis ini juga memberikan kabar gembira pada umat Islam. Zadallah syarafan bima wa'adallah, dengan janji-janji Allah. Sanurdika fi ummatika. Ya, kami akan meridhoimu pada umatmu. Insya Allah kamu dan umatmu akan kami ridhoi. Wala nasuuka, dan kami tidak akan memperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Nah, kita akan diperlakukan tidak seperti umat yang lain. Ya. Wa hadza min arjal ahadits li hadzal ummat. Tapi ini menurut tafsiran An-Nawawi. Ini menurut tafsiran Imam Nawawi. Ingat, soal-soal gaib tidak ada yang bisa menafsirkan kecuali Rasulullah. Nah, ini ya pandangan beliau begitu. Hadis ini memberikan pengertian, insya Allah Rasulullah dan kita akan diridhai oleh Allah. Tapi menurut An-Nawawi, jadi jangan anteng dulu itu kan. Menurut beliau, ya kan? Nah, kan kita belum ada kepastian siapapun, syekh setinggi apapun, dia tidak diberi wewenang untuk menyampaikan iya dan tidaknya kehendak Allah. Dia hanya menafsirkan saja. Itu hak dia. Bukauhu sallallahu alaihi wasallam inda ziyarati qabri ummi. Menangisnya Rasulullah saat menziarahi kuburan ibunya. An Abi Hurairah zaran nabiyyu qabra ummi fabaka wa abka man haula.
Satu saat Rasulullah menziarahi kuburan ibunya. Ibunya ini apa muslimah apa bukan? Ini menjadi kontroversi. Ya, karena ibunya sudah wafat sebelum beliau menjadi nabi, sebelum dilantik jadi nabi. Jadi usia berapa tuh Rasulullah? 4 apa 6 tahun ya? 4 apa 6 tahun itu. Ibunya wafat. Jadi belum pernah mendapati Rasulullah diangkat jadi nabi. Gitu. Artinya belum pernah mendapat dakwah nabi. Ya. Nah, Rasulullah menziarahi. Jadi dengan demikian kita menziarahi ibu yang beda akidah juga nggak masalah. Karena Rasulullah begitu. Kenapa kok bisa dianggap tidak bertentangan? Ya karena ziarah itu lepas dari kuburan siapapun. Cuma bedanya kalau kita berziarah terhadap kuburan muslim plus doa. Namanya ziarah itu nggak selalu berdoa. Datang ke kuburan itu sudah ziarah. Nah kalau yang kita datang ini ziarah kuburan orang Islam, ada doanya. Mulai dengan salam, assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlad diyar. Antum lana salaf wa nahnu lakum tubba. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Anda, kalian dan saya hanya beda waktu saja. Nanti saya juga nyusul. Itu artinya gitu. Ya, antum lana salaf. Anda itu senior saya. Wa nahnu lakum tubba. Dan kami akan menyusul insyaallah. Itu artinya, ya. Jadi kita ziarah kepada muslim begitu, tapi kepada non muslim diam aja. Tapi faedah ziarah dapat. Karena faedah ziarah itu mengingatkan kita bahwa kita tidak kekal. Nah inilah saudara. Jadi salah satu hal yang membuat manusia itu bisa lempeng, ingat bahwa dia nggak kekal. Diceritakan Abu Hurairah, Nabi menziarahi kuburan ibunya, beliau menangis dan orang-orang yang di seputarnya pun menangis. Faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfirallah falam yu'dzanali. Lalu Rasulullah bersabda, mengapa beliau menangis? Aku minta izin kepada Tuhanku agar diperbolehkan mengistighfarkan ibuku. Saya minta izin kepada Allah supaya dibolehkan mengistighfarkan ibuku. Tapi Allah tidak memberi izin. Ini yang membuat Rasulullah menangis. Ya, mengingat jasa ibu sangat besar pada kita, tapi kita tidak bisa menolong. Ya sama dengan ibu saya. Walaupun ada berita katanya waktu meninggalnya itu dibimbing oleh bidannya ya. Yang jaga beliau itu dituntun syahadat, tapi nggak ada saksi kecuali ininya pengasuhnya, nggak ada saksi, jadi nggak bisa diperlakukan supaya sebagaimana umat Islam, yang nggak tahu di tangan Allah bagaimana nanti. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzinali. Lalu aku minta izin kepada Allah agar boleh mengunjungi kuburannya. Lalu Allah mengizinkanku. Jadi kalau untuk minta ampun tidak boleh. Ada dalam surat At-Taubah di ayat dekat akhir ya. Ini ada. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Istighfar Nabi Ibrahim kepada bapaknya tiada lain karena janji yang telah diutarakan oleh Ibrahim. Jadi kalau bukan janji nggak boleh. Ya, beliau kan berjanji setelah diusir oleh bapaknya, dia mengatakan saya akan minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu. Nah, itu kan dia sudah janji. Kalau bukan janji tidak boleh. Falamma tabayyana annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Saat Nabi Ibrahim sadar bahwa bapaknya itu tidak mau sadar juga, tidak insaf, bahkan dia memusuhi Allah, maka Ibrahim pun berhenti, tidak mengistighfarkan lagi. Nah itulah
dari level nabi-nabi ya. Jadi level nabi-nabi aja bapaknya nggak semuanya benar. Nggak semua anaknya benar. Apalagi kita. Ada yang istrinya nggak benar, ada istri nabi-nabi yang nggak benar. Istri Nabi Lut, ya, itu nggak benar. Nah, kalau istri Nabi Ayub, cuma cerewet saja. Karena menghadapi suaminya sakit, ya, tidak bisa cari nafkah, nggak sabar mereka. Maka pada minta cerai. Tersisa satu. Sampai-sampai Nabi Ayub nggak sabar, lalu mengancam akan kalau sembuh nanti tak gebukin 100 kali. Nah, gitu. Dia janji nanti tak kalau sembuh tak kebuka 100 kali. Setelah sembuh, ya, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala diminta harus menjalankan sumpahnya. Maka sumpahnya itu bukan 100 kali, tapi dibengket. Si sapunya itu dibengket 100, digebukin sekali. Gitu. Nah, ini gara-gara nggak sabar ya. Wa kafa'innaha, lalu Rasulullah mengatakan fazurul kubur, ziarailah kuburan-kuburan, fa innaha tuzakkiral maut, maka kuburan itu bisa mengingatkan kematian. Ya. Tapi kuburan siapa saja, nggak perlu wali songo, kenal juga enggak, biayanya gede, itu kan. Nah, itu kan ada ziarah yang diselenggarakan oleh orang-orang tertentu. Ziarah 9 wali, siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Ya kalau kita pas berkunjung ya nggak ada masalah, itu hanya melihat situs-situs Islam kan. Ini adalah pahlawan-pahlawan Islam, ini dai-dai. Tapi nggak ada sunnah suruh berkunjung ke situ. Suruh ziarah iya, tapi nggak harus ke wali. Ya lebih baik ziarah pada orang tua kita sendirilah. Yang jelas-jelas sudah berjasa. Ya kan? Nah, kalau wali-wali mau dihitung mah itu di Indonesia 9, lah di negara lain berapa? Mau dikunjungi semua. Kan? Wa kanat hadhihi ziarah indama marra Rasulullah fi umratil Hudaybiyah bil Abwa. Nah, ziarah yang beliau lakukan ini adalah saat beliau ke Mekah untuk umrah. Kan kuburan ibu beliau itu ada di tengah-tengah antara Mekah Madinah. Jadi sambil lewat. Bukan menyengaja gitu, khusus. Wa hiya baina Makkah wal Madinah wa aqrabu il Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Jadi saat Rasulullah diajak oleh ibunya berkunjung ke rumah saudara-saudara bapaknya, di perjalanan ibunya wafat. Nah itu, namanya Abwa, nama kampungnya Abwa. Mungkin sampai sekarang masih ada ya, kuburan ibu Rasulullah, masih ada. Kalau di Indonesia aja itu, waduh, pasti gede itu. Kuburan-kuburan yang unik dan antik itu, wah pasti dipelihara besar-besaran ini, kearifan lokal. Ada kuburan dari ini istri Rasulullah yang nggak mau pindah ke Madinah. Beliau nggak mau pindah dari Madinah atau nggak mau pindah dari Mekah gitu. Nah sekarang karena pembangunan kuburannya di tengah jalan, jadi dekat jalan raya gitulah katakan. Tapi nggak digusur oleh pemerintah Arab Saudi. Tetap ini jadi omong kosong orang yang sering mengatakan makam Rasulullah mau dipindah, itu fitnah itu. Jangankan makam Rasulullah, makam yang terkenal saja asal tidak membawa orang kepada musyrik, itu tetap dipelihara sama mereka itu. Ya, jadi istri Rasulullah saya lupa namanya, itu ada yang nggak mau pindah, jadi dia dikubur di rumah, di kompleks sendiri, gitu, di tanah sendiri. Jadi tidak diganggu oleh pemerintah Arab Saudi, walaupun karena pembangunan letaknya di pinggir jalan. Biasanya kuburan kan mengganggu jalan, digusur, pinggir jalan. Jadi tetap diplengsongin jalan itu. Sebab kalau lurus, nabrak itu. Ya itulah. Nah,
Jadi itu fitnah. Kata orang mengatakan mau digusur, makam Rasulullah mau digusur, Wahabi. Nah, itu terlalu berlebihan. Kadang-kadang yang ngomong begitu tuh KBIH lagi. Dia nggak tahu cari makannya ke sana. Kalau nanti diproteksi ya, kalau sampai nggak boleh masuk Mekah itu baru tahu itu. Kadang-kadang begitu, dia pendapat itu dia kemukakan supaya orang tertarik pada dia. Nah ini namanya fitnah, tidak benar. Sekarang dohkuhu, nah, tertawanya Rasulullah. Karena Rasulullah ta'lu muhayyau basma al-musyrifah. Fa'idha qabala bihan nas asara qulubahum asran. Famalat nufusuhum bil kuliya ilaihi. Wa tahafat arwahuhum alaihi. Wa kana dahik wa tabasu minhu imma mulatafatan wa mu'anasan li azwajihi aw li ashabihi aw musyarakatan fi farhatihim. Rasulullah tertawa dan tersenyum itu bisa disaksikan saat beliau dengan istri-istrinya, ya, atau dengan sahabat-sahabatnya, atau beliau terlibat dalam kegembiraan, atau tasdiqan di khabar, atau karena ada kabar, ada berita yang menarik, nah, beliau tersenyum. Madahika ikrar bisihati aw farhan aw suraran bi ba'dil mawaqif aw ta'ajuban aw lisamai mayuthiku wa ru'yati mayasuru wa li ghairi dzalik min asbab. Kaifiyah dahkihi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tertawa? Diceritakan oleh Abdullah bin Harith. Maka nadahiku Rasulullah illa tabassuman. Rasulullah itu kalau tertawa kebanyakan senyum. Jadi kebanyakan beliau itu senyum, ya. Wa an Aisyah qalat ma ra'aitun nabi mujtami'an qad dahikan hatta ara minhu lahawatihi. Tapi kata Aisyah, saya pernah melihat beliau itu tertawa sampai apa ini? Kan di dalam tenggorokan tuh ada yang kayak gua itu. Apa itu sih? Ada daging tuh. Sampai kelihatan itunya. Bukan jakun. Iya. Kalau orang mangap itu kan ada kayak gua tengah-tengahnya tuh. Ada dagingnya sampai kelihatan itunya. Ya, Aisyah pernah melihat beliau tertawa sampai terlihat itunya. Apa itu itunya? Tengah-tengahnya tuh. Kalau Anda mangap tuh pasti lawan bicara Anda akan, atau kita ngaca lihat. Ya, itu sampai kelihatan itunya. Kata di sini bi'alal hanjarah. Nah, yaitu tenggorokan. Nah, bukan tenggorokan mah ini, itu daging yang anu loh di tengah itu. Yaitu apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Ada ketemu bahasa Jawa nggak? Lak-lakan. Kalau lak-lakan mah ini ya, apa, atas bawah kan? Langit-langit namanya. Ya. Anak lidah ya, ya pokoknya itulah. Kalau kita lihat itu ngacak tuh, di tengah-tengahnya ada daging yang menjulur begini. Nah itu sampai kelihatan itunya. Rasulullah pernah mangap. Tapi kebanyakan Rasulullah senyum. Hadil ahadits tadulu ala andahikan nabi kana tabassuman wala yazidu ala tabassum. Nah, ya. Wa hadza kana fi ghalibi ahwali. Tapi menurut para ahli itu kalau beliau di depan publik. Nah, tapi di tengah-tengah keluarganya beliau bebas. Ya. Jadi lebih terlihat vulgar. Kalau di tengah-tengah keluarganya. Li'anau sallallahu alaihi wasallam dahika fi ba'dil ahyan hatta badat nawajiduhu. Bahkan ada sahabat yang pernah melihat sampai gerahamnya terlihat. Gerahamnya, berarti kan mangapnya gede. Wahyal adras wala takadu tadharu illa inda mubalagh fid dahki. Tentu saja keadaan seperti demikian tidak mungkin terjadi kalau tidak tertawa lebar. Ya, kalau senyum nggak mungkin kelihatan ini geraham. Berarti rada mangap gitu. Dahku sallallahu alaihi wasallam fi baiti ma'ahlihi. Pertama,
tertawanya beliau di tengah-tengah keluarga. Diceritakan oleh Aisyah, qadima Rasulullah min ghazwati Tabuk au Khaybar wa fi sahwatiha sitrun. Nah, satu saat beliau pulang dari Khaybar, di rumahnya itu ada hordeng. Ya, ada hordengnya. Fahabat rihun. Tiba-tiba ada angin yang cukup kencang, hordengnya tersingkap. Hordeng di rumahnya. Fakasafat nahiyatu satri'an banatin di Aisyah. Maka di sana itu ada banat anak-anak perempuan kecil yang sedang bermain dengan Aisyah. Bisa dibayangkan tuh, Aisyah masih kecil ya. Jadi begitu tersingkap hordengnya, Aisyah lagi lari-larian sama teman-temannya yang masih kecil-kecil. Ya biasalah anak perempuan kan begitu. Li Aisyah lu'abin. Faqala ma hadza ya Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ini apa ya Aisyah?" "Banati, ini anak-anakku." Si Aisyah ngomong, "Ini anak-anakku." Tuh teman-temannya tuh. Wa ra'a bainahun farasan lahu janahani. Lalu Rasulullah juga melihat ada kuda ya yang mempunyai dua sayap. Min riqa, dari lubang angin gitu ya. Lalu qalat janahan qala farasun laha janaha. Ini kok ada kudanya ada sayapnya. Sayapnya itu dibikin dari bahan yang bekas itulah. Ditempelin di kanan kirinya. Ma sami'ta anna Sulaiman khailan laha ajniha. Lalu si Aisyah mengatakan, apakah Anda nggak pernah dengar? Nabi Sulaiman kan punya kuda terbang, katanya. Ini kudanya Nabi Sulaiman. Maka Rasulullah tertawa. Ra'aitu janawajidahu. Sampai aku melihat gerahamnya. Ya, jadi beliau ini kudanya Nabi Sulaiman. Nggak pernah dengar tak? Nabi Sulaiman kan punya kuda terbang. Ini kudanya. Fakam adkhalat tilka dahika minhu minasurur ala qalbi aswadi wa kam kana tilkal muda'aba minal athar hasan ala masyairi. Wa kana Umar bin Khattab ma'asyiddati wa salabati yaqul yambagi lirajul ayakuna fi ali mithasabi. Sehingga Umar bin Khattab yang bawaannya itu strength ya. Beliau kan tahu sendirilah. Orang yang kuat, serius gitu kan. Sampai-sampai beliau mengatakan seyogianya seorang suami memperlakukan keluarganya seperti anak-anak. Tuh, jadi bercanda sama istri itu harus menjadi anak-anak. Memang begitu. Wa wasafat, jadi kata Umar bin Khattab, seyogianya seorang suami ketika di tengah-tengah keluarganya itu tidak serius. Makanya bohong kepada istri itu dibolehkan. Kalau urusan rasa, mana enak nggak? Enak, pada pahit, asid. Udah kalau enak dihabisin. Wah. Ya, boleh itu. Kan bohong itu. Kalau kita serius, wah, bertengkar. Heran saya sama kamu. Masak nggak ada yang enak. Contohnya begitu. Begini terus gak berubah-berubah. Wah, ya udah. Perang Badar. Jadi harus begitu. Jadi soal rasa, salah satu bohong yang dibolehkan itu soal rasa. Ya, jadi kita harus begitu, sedikit-sedikit. Katanya, kata orang itu apa ya? Tidak boleh lempeng, gitu. Tokmol tidak boleh. Wa kana Zaid bin Thabit, sebentar lagi ya, min afkahin nas fi baitihi, fa idza kharaja rajulan minar rijal. Zaid bin Thabit itu orang yang paling humoris kalau di keluarganya. Tapi kalau sudah ada panggilan Rasulullah, tiba-tiba dia seperti serius. Nggak kelihatan humor. Jadi kalau sahabat-sahabat itu kalau lagi waktu luang,
Mereka kadang-kadang lempar-lemparan kulit semangka. Kayak poli gitu ya. Ya, jadi kan ada ashabus sufah, Pak. Jadi ada sahabat-sahabat yang tinggalnya di seputar masjid. Jadi kalau Rasulullah perlu ada serangan, ayo kita hadepin. Kan mereka tentara nih. Ya, jadi nggak bisa pada pulang. Wah, panggil satu kan jauh itu. Jadi mereka ada yang siap sekitar 40 atau 50 orang. Jadi begitu ada panggilan, langsung berangkat. Nggak ada nanti, nggak ada. Nah, kata itu, kalau lagi senggang, terlihat sahabat-sahabatnya geguyonan, kadang-kadang tuh lempar-lemparan kulit semangka. Tapi begitu Rasulullah datang, ada tugas, semuanya berhenti, semuanya serius. Wa wasafat Arabia zaujaha wa qad mata faqalat wallahi laqad kana dahukan idza walaja sikinan idza kharaja akilan ma wajada ghaira sa'ilin amaqal. Seorang Arab menceritakan kebaikan suaminya. Nah, dia senantiasa humoris, tuh ya, humoris di rumahnya, terus selalu menenangkan, kalau bicara selalu menenangkan, serta tidak pernah protes terhadap makanan yang disuguhkan. Ini salah satu menjadi suami yang baik. Menu apapun yang disediakan oleh istri, nggak pernah protes. Ya. Jadi kalau ngomong selalu membuat tenang, supaya kita berangkat kerja juga tenang. Kalau kita membuat resah, nanti kepikiran dia. Ya, stres jadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Kita dapat perintah dari Allah, qu anfusakum, jaga dirimu. Jaga diri ini bukan selalu rohani saja. Kesehatan juga wajib kita jaga. Kalau kita tahu kita anti terhadap sesuatu, lakukanlah. Laranglah itu, cegahlah. Nah, kalau kita tahu sesuatu bernutrisi buat kita, lakukanlah. Dan semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.